Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PAL, kembali lagi di PAL Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara menentukan topik channel kita ya. Kemarin kita sudah membuat channel, nah ini contohnya yang kemarin ya, namanya bikin channel sebagai contoh. Nah, kita tentunya mesti menentukan topik apa untuk channel kita ini, sehingga kita nanti fokus di satu niche yang akan kita kembangkan sampai channel ini tumbuh berkembang, banyak ditonton orang dan banyak memberikan manfaat untuk orang lain dalam satu topik ya. Itu idealnya bagus seperti itu sahabat, walaupun tidak menutup kemungkinan kita mengisinya dengan berbagai hal dalam satu channel ya sahabat, karena YouTube tidak melarangnya, tapi memberikan saran akan lebih baik jika channel kita itu fokus dengan satu niche ya, satu topik yang dikembangkan sampai channel itu membantu banyak orang dengan niche yang kita angkat itu ya sahabat, yang niche yang kita bahas itu ya sahabat. Nah, sekarang bagaimana menentukan topik untuk channel kita itu? Saya merangkum dari berbagai tutorial YouTuber yang sudah pro ya sahabat, atau YouTuber-YouTuber yang sudah dahulu dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Di sini setidaknya minimal ada 4 hal yang bisa menentukan bagaimana topik channel kita itu. Yang pertama, kita bisa menentukan topik channel kita itu dari apa yang kita sukai atau kita minati ya sahabat. Misalnya kita suka dengan olahraga, nah, kita bisa bahas lebih spesifik dari olahraga apa yang kita sukai, misalnya bersepeda. Nah, nanti channel kita itu kita isi dengan hal yang mengenai olahraga bersepeda ya sahabat, atau bisa dengan hal yang kita suka yang lain, misalnya fotografi. Nah, dari fotografi kita bisa kembangkan mengenai peralatannya, gearnya, atau teknik fotografinya dan lain-lainnya sahabat. Kemudian misalnya kita punya minat atau menyukai tentang YouTube ya sahabat. Nah, tentunya kita bisa mengambil apa yang kita kuasai tentang YouTube, misalnya tentang tutorial YouTuber pemula. Nah, ini bisa kita kembangkan dalam channel yang kita miliki itu, sehingga channel itu berkembang dalam satu kata kunci ya, atau ke satu topik ya sahabat. Nah, itu yang pertama, bagaimana mengembangkan atau mengambil topik untuk channel kita ya sahabat. Kemudian yang kedua, bisa dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ya sahabat. Misalnya dari poin yang pertama kita dapat, bisa kita dengan poin yang kedua ini, kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Bisa di sekitar kita ada perkebunan. Nah, ini bisa jadi ide topik untuk channel kita. Ketika kita fokus dengan topik ini dan kita ambil niche atau kata kunci yang bisa dikembangkan, nah insya Allah ini jadi bahan untuk channel kita ya sahabat. Atau misalnya ada peternakan di sekitar kita, nah ini juga bisa jadi ide topik dan mengembangkan kata kunci dari peternakan ini. Oke, itu yang kedua ya sahabat. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan melakukan riset kata kunci ya sahabat. Dimana melakukan riset kata kunci bisa dari tools yang disediakan oleh Google dan gratis ya sahabat. Misalnya di sini Google Trends. Di sini kita melihat bisa melihat kata kunci apa yang menjadi topik penelusuran populer di dunia ataupun di Indonesia sendiri ya sahabat. Misalnya kita klik di sini penelusuran trending. Nah, dari sini kita bisa lihat Indonesia ya, atau bisa juga setahun pencarian. Bisa jadikan referensi untuk tahun yang ini ya sahabat, tahun terbaru dengan melihat referensi tahun yang lampau ya. Nah, ini
bisa menjadi referensi untuk kita membuat topik channel kita ya sahabat, dari apa itu atau how to atau bagaimana, tentang berita, TV series dan toko, banyak lagi bisa diambil sebagai contoh di sini ya sahabat. Sini ada misalnya yang trending di tahun 2020 ya sahabat, bisa dilihat tentang cara daftar UMKM, yang kedua cara menjadi YouTuber pemula. Nah, ini bisa sahabat kembangkan menjadi bahan untuk topik channel kita ya sahabat. Kemudian setelah menggunakan Google Trend, kita juga bisa menggunakan Google Search ya, atau pencarian Google. Misalnya di sini kita ketikkan cara membuat. Nah, di sini bisa kita kembangkan dari hasil kata kunci yang kita ketikkan itu, yang banyak dicari orang itu yang ini ya. Misalnya cara membuat website, cara membuat donat, cara membuat konten Instagram yang menarik, dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi ide topik dari channel kita ya sahabat. Atau juga bisa menggunakan YouTube Search sendiri. Nah, di sini misalnya kita ketikkan cara membuat. Nah, ini bisa menjadi ide ya. Bawahnya ini ada cara membuat slime, cara membuat cireng, dan lain-lain ke bawah ya sahabat. Ini bisa menjadi ide-ide untuk topik channel kita sahabat ya. Kemudian bisa juga menggunakan keyword tools ya sahabat, yaitu tools gratis dari Google yang ada di Google Ads. Nah, ini bisa jadi alat untuk kita mendapatkan ide topik dan ide kata kunci untuk channel kita ya sahabat. Misalnya di sini saya ketikkan lagi cara membuat, kemudian kita search dan dapatkan hasil misalnya sahabat. Nah, maka keluar di bawah ini berbagai kata dan kalimat yang berkaitan dengan kata kunci cara membuat. Nanti kita tinggal download di sini dan masukkan ke Excel ya, Microsoft Excel. Kita cari kata kunci yang paling banyak dicari orang dan bisa kita ambil sebagai bahan topik atau kata kunci untuk channel kita ya sahabat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai bahan atau cara untuk menentukan topik channel kita agar mudah kita meneruskan mengisi channel kita ya sahabat, dari hobi ya sahabat. Nah, ini paling ringan ya, karena nanti jika mengerjakan sesuatu dari hobi, tentunya kita tidak ada beban ya nantinya sahabat, akan ringan karena itu adalah hal yang kita sukai. Bisa dari hobi memancing misalnya, kita hobi memancing, kita buatkan video, kita upload dan kita bahas terus mengenai memancing, maka jadilah channel kita itu channel memancing dengan berbagai isinya, misalnya dari tutorial memancing dan lain-lain ya sahabat. Kemudian misalnya kita hobi traveling, bisa kita videokan sampai maksimal hingga orang mengetahui tempat-tempat tujuan travel yang menarik di belahan dunia atau Indonesia dengan video yang kita sajikan sahabat. Kemudian misalnya kita hobi makan, nah kita bisa berburu makanan-makanan enak di berbagai daerah misalnya sahabat. Kemudian juga bisa dari hobi memasak ya sahabat. Nah, kita hobi masak, kita bagi dengan yang lain dalam bentuk video. Nah, itu insya Allah bisa menjadi bahan dan topik dari channel kita sahabat. Nah, 4 hal ini insya Allah bisa menjadi cara untuk menentukan topik channel kita ya sahabat, dan bisa dipraktekkan, insya Allah bisa menjadi jalan untuk membangun channel kita hingga channel kita tumbuh berkembang dan bermanfaat orang lain, hingga akhirnya juga bermanfaat untuk diri kita semua. Demikian tips sederhana dari saya mengenai
cara menentukan topik channel YouTube kita ya sahabat. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.